فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang musibah itu ada banyak faedahnya. Di antaranya adalah mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, mendapatkan sholawat, mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan tambahan pahala, mendapatkan naiknya derajat dan seterusnya, diselamatkan dari bencana yang lebih besar. Tetapi dalam praktiknya kita tidak tahu yang mana yang akan kita dapatkan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu adalah disebabkan karena perbuatan kalian sendiri, dan Allah telah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walau ya'khidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah menghukum manusia sesuai dengan perbuatan mereka, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu makhluk pun di permukaan bumi. Menunjukkan betapa banyaknya dosa kita. Tapi Allah yang mengasihani kita. Seandainya dosa-dosa kita dihukum sesuai apa adanya, niscaya tak ada yang tersisa. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan-kesalahan di malam dan siang, dan aku mengampuni seluruh dosa, maka mohonlah pengampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kesalahan kalian. Ini menunjukkan kesalahan kita itu terlalu banyak. Kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya kita ini sudah celaka. Dan juga musibah-musibah yang menimpa kita, seperti yang telah kita lewati tadi, itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan hak kita untuk disiksa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Lau anna Allah azaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la azabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum la kanat rahmatuhu khairan lahum." Seandainya Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, niscaya Dia menyiksa mereka dalam keadaan Dia tidak menganiaya mereka. Dan jika Dia merahmati mereka, niscaya rahmatnya lebih baik untuk mereka. Ini menunjukkan bahwasanya dosa kita memang terlalu banyak. Boleh jadi karena kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan, atau boleh jadi karena kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan. Hak Allah banyak sekali. Tayyib. Makanya yang tersisa hanyalah kita mengakui banyaknya dosa kita, sebagaimana di dalam doa Sayyidul Istighfar, Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi. Saya mengakui kepadamu ya Allah atas kenikmatanmu kepada saya, dan saya mengakui dosa-dosa saya. Jadi memandang diri sendiri bukan dalam keadaan sudah bagus, sudah bersih, sudah baik, sudah memenuhi hak Allah semuanya, tetapi memandang diri sendiri masih terus sebagai hamba yang pendosa, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali yaitu menjatuhkan diri di hadapan pintu rahmat Allah Ta'ala dengan patah jiwa, dengan perasaan tak ada yang mampu melindungi, yang menolong, yang membersihkan diri kita kecuali penciptanya yaitu Allah Ta'ala. Tidak memandang diri sebagai orang yang layak dikagumi, orang yang ini dan itu dan seterusnya. Tapi penuh dosa, penuh kekurangan. Jadi kita baik sangka pada Allah dan kita berburuk sangka pada diri sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahal bin Hunayf, "Ya ayyuhan nas ittahimu ra'yakum." Wahai manusia, tuduhlah pandangan kalian. Jadi jangan memandang diri sendiri bagus, tapi pandang diri sendiri itu serba kurang, karena memang itulah kenyataannya. Dan dalil-dalil tentang ini banyak sekali. Makanya kalau ada musibah, walaupun itu menyakitkan, walaupun itu pedih, walaupun itu pahit, walaupun itu berat, tapi kita baik sangka ini adalah untuk menghapus dosa kita. Kita yakin masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Kita mengaku ikut Quran wa sunnah dengan ajaran salaf, tapi berapa yang sudah kita praktekkan dibandingkan dengan praktek salaf, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan itu kita akan insya Allah menjadi semakin baik. Tahu ternyata memang dosa kita banyak, kita kekurangannya banyak, dan musibah yang ada itu adalah menunjukkan
keimanan yang kuat insya Allah. Karena semakin kuat iman, semakin besar ujian. Ma'ruf dalil-dalil tentang itu. Wallahu a'lam. Sambil kita mengharapkan pahala-pahala yang lain, faedah-faedah yang lain dari musibah, itu juga Allah kurniakan dan Allah simpan untuk kita. Dan kita mohon kepada Allah perlindungan dari jahdil bala, yaitu bencana yang berat, wasu'il qada, takdir yang buruk, wadarokis syaqa, dan yaitu disusuli atau dikelilingi oleh kecelakaan, wasyamatatil a'da, dan kita berlindung kepada Allah dari kegembiraan musuh terhadap musibah kita. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.